Baik, perkenalkan nama saya Rio Saputra dengan NIM 44452300006 dari Prodi Ilmu Kelautan. Kali ini pada pembahasan ekonomi kelautan, saya mengambil tema dengan tema yaitu pengelolaan ruang laut dan perlindungan yang berdasarkan informasi yang akurat. Ini adalah salah satu pilar dari ketujuh pilar ekonomi kelautan yang dimana dia uh, melibatkan uh, sangat besar gitu perannya untuk ekonomi kelautan itu sendiri. Nah, di sini pengelolaan ruang laut secara berkelanjutan dan melindungi ekosistem laut membutuhkan data dan informasi yang akurat. Hal ini memastikan keputusan yang dibuat dapat memberikan dampak positif bagi lingkungan dan masyarakat sekitar pesisir atau sekitar. Di sini pentingnya pengelolaan ruang laut yang berkelanjutan yang di sini ada tiga, yaitu menjaga ekosistem laut. Pengelolaan ruang laut yang berkelanjutan dapat melestarikan keragaman hayati dan menjaga kesehatan ekosistem laut. Nah, di sini juga kita sebagai pengguna laut juga harus dan tetap menjaga ekosistem laut tidak merusak, walaupun kita ingin mengambil ikan di sana dan sebagainya macamnya, sumber daya yang ada di sana, tapi kita tetap mengelola dan juga menjaga dan melestarikan keragaman hayati yang ada di sana. Dan yang kedua, di sini mendukung ekonomi kelautan. Pengelolaan yang baik akan memastikan sumber daya laut dapat dimanfaatkan secara produktif dan berkelanjutan. Jadi di sini ekonomi kelautan sendiri itu kita harus mengelola dengan baik untuk mendapatkan hasil yang lebih baik lagi ketika kita menggunakan sumber daya laut tersebut. Dan yang ketiga, melindungi mata pencarian. Pengelolaan yang efektif dapat menjamin kelestarian sumber daya laut dan memastikan mata pencarian masyarakat pesisir terjamin. Nah, benar banget. Jadi apabila si ruang laut itu pengelolaannya efektif dan baik, tidak rusak, tidak tercemar dan segala macamnya, maka di sana pun bisa dibilang keragaman hayatinya tuh banyak, mulai dari ikan, wisata bahari dan segala macamnya. Tapi apabila ruang laut itu sendiri rusak, tercemar dan sebagainya macamnya, kurangnya wisatawan yang datang, kurangnya pemasukan ikan dari laut karena harus lebih jauh lagi menangkap ikan seperti itu. Jadi mata pencarian masyarakat pesisir itu tidak terjamin apabila pengelolaannya tidak efektif dan kelestarian sumber daya lautnya tidak dikelola dengan baik. Pada slide selanjutnya, tantangan dalam pengumpulan data dan informasi terkait wilayah laut. Yang pertama itu luasnya wilayah laut. Cakupan wilayah laut yang sangat luas menjadi tantangan dalam mengumpulkan data secara komprehensif. Benar banget, bisa dibilang Indonesia ini adalah negara kepulauan yang dimana tuh uh, di dunia juga laut itu adalah daratan yang berisi air yang sangat banyak yang belum terjamah oleh manusia secara keseluruhan gitu. Jadi sangat-sangat susah untuk mencakup wilayah-wilayah laut dan itu menjadi tantangan dalam pengumpulan data itu sendiri, apalagi di Indonesia yang bernegara kepulauan. Dan yang kedua, keterbatasan sumber daya, minimnya anggaran dan peralatan teknologi dapat menghambat proses pengumpulan data yang akurat. Ini juga benar karena teknologi pun sampai saat ini tidak bisa belum bisa untuk mengumpulkan data-data laut itu sendiri, mulai dari kedalamannya yang masih banyak di tengah laut sana yang kita belum tahu di dalamnya seperti apa, dan juga sekalinya ada mungkin itu sangat mahal. Jadi anggarannya tuh untuk teknologi tuh sangat minim sekali. Dan yang ketiga tuh akses yang sulit. Kondisi lingkungan laut yang sulit dijangkau memperlambat kemampuan untuk memperoleh data secara langsung.
Benar, di sini kita lihat sendiri laut itu tuh tidak sepenuhnya tuh indah gitu. Walaupun memang iya indah, cuman untuk menjelajah ke bawah laut sendiri itu tidaklah hal yang gampang karena banyak sekali yang harus dipertimbangkan seperti kesehatan juga. Apalagi di laut tuh ada hukum tekanan yang dimana nggak gampang lah untuk mencakup lingkungan seperti itu secara langsung. Dan yang di slide selanjutnya itu pemanfaatan teknologi untuk memperoleh data dan informasi yang akurat. Ini nih adalah salah satu ada tiga teknologi yang digunakan untuk memperoleh data. Yang pertama itu ada satelit, sonar, dan drone. Kita mulai dari satelit, pemetaan yang dan pemantauan laut menggunakan teknologi satelit dapat menghasilkan data yang komprehensif. Kita tahu sendiri satelit itu berada jauh dari bumi ya, bisa dibilang. Tapi dia tetap bisa memantau laut. Seperti kita bisa lihat Google Maps dan lain-lain, Google Earth lebih tepatnya, itu kan dia menggunakan teknologi satelit juga. Terus yang kedua adalah sonar. Teknologi sonar memungkinkan pengukuran kedalaman laut dan pemetaan dasar laut yang akurat. Benar, di kelautan sendiri itu ada pembelajaran akustik yang dimana dia mempelajari tentang hukum sonar, yaitu menggunakan echo sounder. Di sana echo sounder itu berguna untuk pertama untuk mengetahui kedalaman, mengetahui struktur tanah, struktur apa yang ada di dasar, dan juga melihat ikan itu sendiri. Jadi sonar memantulkan suara dan suara yang dipantulkan itu menghasilkan data yang dimana kita bisa melihat ada apa sih di bawah air itu. Dan yang ketiga itu drone, penggunaan drone yang dapat membantu pengumpulan data dan pemantauan wilayah laut yang sulit dijangkau. Ini juga benar apabila ada laut yang dimana lautnya itu tidak bisa dimasuki oleh kapal atau sangat sulit lah dijangkau. Drone adalah salah satu langkah teknologi yang efektif untuk membantu mengumpulkan data pemantauan wilayah laut itu sendiri. Dan yang selanjutnya, proses pembuatan keputusan berbasis data dan informasi yang komprehensif. Ini ada tiga. Yang pertama itu pengumpulan data dari berbagai sumber untuk memperoleh gambaran yang utuh. Jadi kita tidak boleh atau tidak boleh menerima dari sumber kita doang. Kita juga harus melihat dari sumber-sumber yang lain untuk mendapatkan gambaran atau kesimpulan di mana ini tuh seperti ini. Dan yang kedua, analisis yang komprehensif, yaitu menganalisis data mendalam untuk mengidentifikasi masalah dan peluang. Nah, kita lihat juga di sini kita harus ketika data itu sudah terkumpul, kita lihat datanya, kita analisis bagaimana si data ini tuh ada hal negatif apa saja di dalam data yang kita peroleh, dan juga kita juga bisa melihat peluang yang data kita peroleh, seperti ini sumber dayanya bisa digunakan untuk ini dan ini untuk ini, seperti itu. Dan yang ketiga, pengambilan keputusan, membuat keputusan yang tepat berdasarkan pemahaman yang komprehensif. Nah, karena pengumpulan data sudah, analisis komprehensif juga sudah, kita langsung saja ke hasilnya, mengambil keputusan apa saja yang harus dilakukan berdasarkan analisis dan pengumpulan data tersebut. Jadi itu adalah salah satu cara untuk sumber daya alam kita dapat dipergunakan dengan efektif. Seperti itu. Dan selanjutnya, kolaborasi pemangku kepentingan dalam pengelolaan ruang laut. Ini ada 4, di sini ada pemerintah, masyarakat lokal itu sendiri, akademisi, peneliti, dan swasta. Nah, kita mulai dari pemerintah. Peran pemerintah dalam membuat kebijakan dan regulasi
yang mendukung pengelolaan ruang laut yang berkelanjutan. Jadi benar banget pemerintah itu kita tahu dia membuat kebijakan-kebijakan tentang ruang laut, regulasi-regulasi yang mendukung pengelolaan ruang laut yang berkelanjutan. Seperti kita melihat di laut itu ada pemetaan-pemetaan yang dimana dipergunakan untuk misalnya ada satu laut itu dipergunakan untuk tidak dipergunakan untuk pariwisata tapi digunakan untuk edukasi. Terus juga yang satu lagi tidak boleh digunakan untuk masyarakat umum atau lokal menangkap ikan karena itu adalah daerah pemijahan ikan seperti itu. Itu adalah salah satu regulasi-regulasi yang mendukung pengelolaan ruang laut yang berkelanjutan. Jadi penggunaan ruang laut itu sendiri tidak semena-mena dan tidak merusak. Dan selanjutnya ini ada masyarakat lokal, keterlibatan masyarakat pesisir dalam pengambilan keputusan dan implementasi pengelolaan ruang laut. Jadi apabila pemerintah itu mengeluarkan kebijakan, itu tidak boleh pemerintah itu mengeluarkan kebijakan sepihak. Kita juga harus melihat kondisi lingkungannya, melihat keadaan masyarakat masyarakat lokal di sana, membandingkanlah apakah sesuai dengan keinginan masyarakat lokal di sana seperti itu. Jadi agar keputusan itu tidak berbuah konflik nantinya untuk kedepannya. Terus yang ketiga, akademisi dan peneliti. Kontribusi akademisi dan peneliti dapat menyediakan data, analisis, dan inovasi teknologi. Nah, benar. Di sini akademisi dan peneliti berkontribusi untuk meneliti dan menyediakan data analisis seperti apa di sana, seperti apa di laut itu, dan inovasi dan teknologi yang dimana kita bisa lihat banyak akademisi dan peneliti yang bekerja yang melakukan penelitian di pesisir pantai seperti membuat teknologi peringatan tsunami atau sebagainya macamnya. Terus yang keempat di sini swasta, peran sektor swasta dalam investasi dan pengembangan industri kelautan yang berkelanjutan. Nah, swasta sendiri juga dapat berperan karena melakukan investasi untuk pengembangan industri kelautan di mana kita di sana bisa mendirikan pabrik atau mendirikan gudang pengepul ikan seperti itu, dan di situ juga diinvestasi oleh swasta agar bisa dibilang itu adalah suntikan dana lah agar bisa membangun infrastruktur itu sendiri seperti itu. Dan yang selanjutnya ini dampak pengelolaan ruang laut yang efektif. Pertama itu lingkungan, terjaganya ekosistem laut dan kelestarian sumber daya alam. Ini apabila pengelolaan ruang laut itu efektif sekali ya, lingkungan itu bakal terjaga seperti tadi yang saya bilang di awal, dia akan terjaga, kelestarian sumber daya alam akan terjaga, dan juga di lini ekonomi juga peningkatan produktif industri kelautan, peluang ekonomi baru bagi masyarakat. Dan yang untuk sosialnya sendiri itu peningkatan kesejahteraan masyarakat pesisir dan ketahanan pangan nasional. Jadi tiga ini tuh sangat berpengaruh apabila pengelolaan ruang laut itu efektif, mulai dari lingkungan, ekonomi, dan sosial. Di sosial sendiri apabila lingkungannya terjaga, sosialnya peningkatan kesejahteraan masyarakat pesisirnya juga lebih baik. Jadi apabila lingkungannya kelestarian sumber dayanya terjaga, peningkatan produktif industrinya semakin baik. Jadi ketiga ini tuh sangat terikat gitu. Jadi itu saja yang saya bahas uh, pada slide tentang pengelolaan ruang laut dan perlindungan yang berdasarkan informasi yang akurat. Seperti itu. Sekian dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Saya akhiri presentasi saya. Selamat